Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, alhamdulillah senang sekali nih rasanya saya, Rahman Gifari, bisa kembali menemani sahabat semua dalam program Wakaf Talk. Seperti biasa di Wakaf Talk kita akan ngobrol-ngobrol mengenai wakaf, seperti apa wakaf, pemanfaatannya seperti apa, dan manfaat yang akhirnya bisa dirasakan banyak orang tuh apa aja sih sebenarnya. Nah, spesial banget hari ini kita akan ngomongin seputar wakaf tapi bukan di dalam negeri. Wakaf armada kemanusiaan yang ada di luar negeri, tepatnya di Bumi Syam, Suriah, dan juga Palestina. Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol, tentunya saya nggak sendirian, saya selalu ditemani sama narasumber-narasumber saya. Hari ini ada Mas Said Mukafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih setiap hari nggak capek-capek untuk membantu masyarakat ya kayaknya. Iya, luar biasa. Nah nih, sahabat dermawan semua, seperti kita tahu bahwa Ramadan lalu Gaza, Palestina selama 11 hari diserang penuh oleh Zionis Israel. Kemudian tak berbeda jauh di Suriah pun sama, mengalami krisis yang sama, berkepanjangan, dan sampai hari ini dua negara tersebut mungkin berada di bawah bayang-bayang krisis kemiskinan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Aksi Cepat Tanggap berupaya, berikhtiar untuk membantu dengan menyediakan armada-armada kemanusiaan. Armada kemanusiaan tuh ada apa aja sih tapi ya? Nanti kita akan tanya. Mas, ngomongin seputar armada kemanusiaan atau mobil-mobil yang biasa dipakai untuk aksi-aksi kemanusiaan di Gaza dan juga di Suriah. Nah itu sekarang ini ada apa aja sih? Ya, terima kasih. Jadi begini, armada ini bisa dikatakan banyak ya, banyak dari segi pangan ya. Tetapi armada ini bukan dimulainya ini bisa dikatakan bukan di awal tahun 2021. Oke. Jadi sudah 5 tahun belakangan ini kita sudah mensupport armada bagi saudara-saudara kita di luar negeri, terutama di Palestina dan Suriah. Jadi kalau kita bicara apa armada apa saja yang ada sudah apa aja nih? Yang kita support, yang sudah kita beri dukungan kepada mereka, contohnya ada armada food truck. Food truck di Palestina dan di Suriah. Ya, food truck ini salah satu yang udah eksis udah lumayan lama juga ya. Sudah lama. Oke. Dan kemudian ambulans kita support di Palestina juga, sudah ambulans kita support. Kemudian untuk support memberi dukungan kepada UMKM dan para pelaku usaha di sana, kita juga memberikan armada tuk-tuk. Jadi gerobak motor tuk-tuk kepada keluarga prasejahtera yang dimana mereka tidak memiliki pekerjaan. Kita berikan itu untuk mengangkat perekonomian mereka. Juga kita sudah memberikan dukungan armada mobile water tank. Mobile water tank ini di mana mensuplai, memberikan air langsung ke rumah-rumah para warga yang berada di Palestina. Di Palestina. Nah, kalau untuk di Suriah sendiri, Mas Said, udah ada armada-armada apa aja nih yang diberikan dermawan Indonesia untuk masyarakat di sana? Kalau di Suriah sendiri kita alhamdulillah baru kali ini kita memberikan armada food truck di kota Idlib. Jadi food truck ini insya Allah memberikan memberikan makanan siap santap kepada warga Suriah, pengungsi Suriah terutama yang berada di kota Idlib di utara Suriah. Oke, jadi ada food truck juga. Kemudian selain itu ada apa lagi tadi? Kalau di Suriah food truck, kalau di Palestina ada food truck, ada mobile water tank, terus ada gerobak tuk-tuk dan ambulans. Ya? Oke, ambulans. Nah, ini menarik juga nih karena kalau misalnya kita
lihat berita-berita kemarin belakangan kan, terutama bulan Ramadan ya, serangan Zionis itu selama 11 hari itu penuh dan akhirnya membombardir Gaza Palestina. Sampai akhirnya kedermawanan masyarakat Indonesia ini bangkit dan Masya Allah nih ternyata sudah banyak sekali penambahan ambulans. Mungkin boleh diceritain ke sahabat dermawan semua, tadinya sebelum kejadian kemarin itu kita ada berapa, tapi setelah kejadian kemarin akhirnya berkat solidaritas kita semua, total sekarang ada berapa nih ambulans ini? Jadi sebelum terjadinya agresi ya, agresi di bulan Ramadan tahun 2021 bulan April, ambulans aksi cepat tanggap memiliki 2 ambulans. Tadinya dua, di mana ambulans besar pre-hospital dan juga ambulans yang disupport oleh Pemkot Padang. Nah, terjadinya agresi yang terjadi beberapa bulan yang lalu itu membuat korban jiwa sangat banyak akibat serangan Zionis yang dimana tidak berhenti dalam kurang lebih 11 hari ya, 11 hari ini. Serangan Zionis yang tidak berhenti secara terus-menerus mereka membombardir Gaza, di Gaza Strip, di wilayah Gaza. Ini membuat korban jiwa semakin banyak dan alhamdulillah dengan adanya solidaritas dan kita bisa katakan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh elemen masyarakat yang di Indonesia, mereka melihat kondisi saudara-saudara mereka di Gaza. Alhamdulillah terjadi penambahan ambulans yang signifikan. 10 ambulans. 10 ambulans. Wow, 10 ambulans yang terjadi penambahan signifikan dan alhamdulillah penambahan ini terus berjalan. Dan 10 ambulans ini bahkan yang ambulans yang sudah kita miliki ini terus beroperasi setiap harinya. Mereka memberikan pelayanan kesehatan di wilayah Gaza. Masya Allah, dari dua. Kemudian akhirnya sekarang bertambah menjadi total ada 12. Iya, total 12. Masya Allah, ini bentuk kedermawanan dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan tadi juga kan Mas Said nih ngomong bahwa bukan cuma ambulans namanya, istilahnya ambulans pre-hospital. Mungkin ada yang masih belum tahu nih Mas, boleh dijelaskan juga bedanya apa sih ambulans dengan ambulans pre-hospital ini apa nih? Ambulans biasa dengan ambulans pre-hospital ini dari segi peralatan lebih lengkap dibandingkan ambulans lain. Jadi di dalam ambulans pre-hospital ini dapat melakukan istilahnya tindakan-tindakan dalam membantu pasien seperti misalnya apa yang diperlukan detak jantung dan sebagainya itu, jadi ada peralatan-peralatan medis yang lebih lengkap dibandingkan dengan ambulans sebelumnya. Jadi bisa dibilang tindakan-tindakan medis yang bisa dilakukan APH ini kurang lebih sama bisa dilakukan yang di rumah sakit gitu ya. Nah ini bisa dilihat sahabat dermawan semua, ada tayangannya di layar kaca, ambulans pre-hospital. Dia mobile, jadi peralatan-peralatan ini bisa dibawa hingga ke tempat-tempat yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kita kan dalam memberikan pelayanan kemanusiaan, pelayanan kepada masyarakat dan warga-warga kita di sana, saudara-saudara kita di sana, kita harus menjemput mereka gitu loh. Jadi bukan mereka yang mendatangi kita, tetapi kita menjemput mereka, kita memberikan pelayanan yang benar-benar pelayanan ini dapat meringankan beban mereka yang selama ini bisa kita katakan negaranya ini tidak stabil dalam istilahnya keamanan. Jadi di mana sering terjadinya peperangan ya. Jadi kita memberikan pelayanan lebih, kita jemput mereka, kemudian kita berikan pelayanan di ambulansnya, kemudian kita antarkan mereka di rumah sakit. Jadi istilahnya kita menjemput, bukan mereka yang untuk menjemput, untuk mengambil bantuan dari kita. Tapi memang benar-benar kita yang nyamperin nih, teman-teman semua nih, sahabat dermawan. Nah ini menarik, baru satu armada yang kita bahas gitu, baru dari ambulans saja. Masih banyak banget, sekarang kita coba ulik, karena di dua negara ini, di Palestina dan juga di Suriah, ada satu armada yang sama-sama ada di dua negara ini, yaitu Humanity Food Truck. Nah sebenarnya kenapa? Alasannya kita nih, urgensinya apa nih Mas? Sampai akhirnya kita ngerasa, oke ini perlu ada nih Humanity Food Truck nih. Humanity Food Truck, jadi kalau kita bilang dua negara ini ya, kondisinya hampir sama. Kondisinya hampir sama, di mana pengungsi juga ada, kondisi keamanan dari negara tersebut juga tidak baik gitu ya. Kita menghadirkan food truck, di mana food truck ini pangan ini dibutuhkan oleh seluruh umat manusia tentunya ya, untuk apa ya istilahnya, untuk kebutuhan mendasar, kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya juga, itu kan pasti berdampak ya. Nah
Di food truck ini kita kapasitasnya berbeda dengan food truck di Suriah, kapasitasnya berbeda dengan yang di Palestina. Di Palestina lebih besar. Tetapi kalau di Suriah itu bisa dikatakan tidak besar, tetapi cukup untuk memberikan makanan siap santap kepada pengungsi-pengungsi Suriah. Jadi kebutuhannya apa? Kita ingin memberikan pelayanan mereka. Sekali lagi kita samperin mereka, kita jemput mereka, kita berikan makanan langsung ke rumah mereka, yang dimana makanan ini sudah dimasak oleh koki-koki profesional yang sudah kita seleksi. Jadi food truck ini kita berikan pelayanan, kita berikan makanan siap santap, kita langsung antarkan mereka ke depan rumah mereka. Jadi bukan terkadang kan ada rumahnya yang pengungsi kan bisa dikatakan alat masaknya mereka kan tidak ada ya. Tidak ada seperti panci dan sebagainya. Nah, di mana dengan adanya food truck ini, anak-anak kecil yang dimana menginginkan makanan-makanan yang istilahnya bisa dikatakan makanan yang seperti hotel berbintang ya, atau yang mewah gitu ya, seperti kelas restoran. Nah, kita berikan kepada mereka langsung ke depan rumah mereka seperti itu. Masya Allah, ini bisa dilihat juga gambarnya. Makanan yang dimasak di dalam food truck ini juga nggak sembarangan ya Mas ya. Jadi memang syarat gizi, kemudian juga dimasak dalam jumlah yang besar gitu, sehingga penerima manfaatnya ini bisa banyak banget gitu. Nah, perharinya itu kalau bisa saya tambahkan untuk Palestina itu perharinya 2.000 porsi. Palestina 2.000 porsi. Bisa dikatakan 2.000 jiwa kita dapat membantu warga Palestina untuk memakan makanan siap santap dari food truck ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah tantangan gitu ya, kalau misalnya pada proses implementasi tentunya kan nggak semuanya berjalan mulus. Kalau untuk food truck sendiri ini apa yang menjadi tantangan ketika implementasi sih Mas? Ada nggak sih? Kalau untuk Suriah sendiri, alhamdulillah belum ada tantangan ya. Belum ada tantangan, mungkin ya keterlambatan dalam gini. Kalau kita ingin membuat sesuatu armada itu kan pasti tidak semuanya komponen dari armada itu berada di dalam negaranya. Jadi perlu adanya diimpor. Ya, nah tantangan-tantangan seperti itu ada, mungkin perizinan untuk untuk barang tersebut masuk dan sebagainya itu memang ada tantangan-tantangan seperti itu. Jadi apalagi di dua negara yang dimana kondisi peperangannya ini belum begitu stabil, dan perbatasannya juga dijaga. Jadi salah satunya sih tantangan seperti itu. Jadi kebutuhan komponen barang yang dibutuhkan untuk armada ini perizinannya agak mungkin lebih sulit, tapi ya, alhamdulillah sesuai dengan target. Target penyelesaiannya sesuai dengan target. Seperti itu. Yang di Palestina pun sama. Ada beberapa komponen misalnya yang memang dibutuhkan yang kita impor, ya perlu perizinan, yang dimana perizinan dan dibatasi oleh perbatasan Israel. Itu. Nah, ini baru armada kedua. Kita lanjut lagi nih Mas. Masih seputar kebutuhan pangan nih sahabat dermawan. Tadi ada makanan, kemudian tadi juga ada kesehatan. Pangan nih selain makanan kan juga butuh air nih. Nah, ngomong-ngomong soal air nih, ada armada apa? Tadi kan ada water tank. Nah, boleh dijelasin di Palestina ada berapa, di Suriah ada berapa? Nah, kalau kita katakan mobile water tank di Suriah kita belum membuat ya, belum mengadakan armada. Tetapi kita sudah berikan sumur wakaf. Tetapi kalau di water tank di Gaza ini kita sudah ada 3, jadi 2 kita sudah memiliki 2 dan satunya sedang proses karoseri. Jadi akan ada penambahan, jadi totalnya 3. Mobile water tank ini mensuplai air langsung ke rumah warga Gaza. Gimana ya istilahnya, ada toren ya, toren. Ada penampungan itu. Nah, kita berikan kepada mereka air itu, satu keluarga itu 1.000 liter kurang lebih, 1.000 liter, di mana air ini pun langsung dapat dikonsumsi. Jadi air bersih. Jadi bukan air yang harus dimasak lagi kembali, tetapi ini memang air bersih. Kan kita tahu ya kalau di wilayah ataupun di negara peperangan itu kan tanahnya itu kemudian sistem perairan tidak baik, gitu loh. Di mana negara mereka pun butuh bantuan kemanusiaan. Jadi kita lihat satu sisi ini mereka sepertinya membutuhkan kebutuhan yang cepat, bukan hanya dari segi pangan, tapi kebutuhan air juga ini mereka
membutuhkan yang cepat. Nah, oleh karena itu kita mengadakan mobile water tank, di mana mobile water tank ini suplai air ke rumah-rumah warga di Gaza. Dan mobile water tank sendiri ini kalau untuk di Palestina bukan program yang baru sebenarnya, Mas? Bukan program yang baru. Dari kapan nih udah berjalan sebenarnya? Sudah hampir 3-4 tahun sudah berjalan. 3-4 tahun. 3-4 tahun sudah berjalan, dan alhamdulillah sampai hari ini pun masih berjalan setiap harinya. Kita masih memberikan mereka air bersih, dan insya Allah akan ada penambahan lagi. Kita harapkan untuk membantu keluarga Gaza yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Jadi sudah hampir 5 tahun berjalan programnya, dan sudah banyak masyarakat yang insya Allah terbantu dengan air bersih dari mobile water tank ini. Karena seperti kita tahu juga di Gaza kondisinya hanya 3% ya, Mas ya, kondisi air yang layak dikonsumsi yang bisa digunakan, karena sisanya tercemar gitu akibat kondisi yang ada gitu. Nah, ini menarik juga, selain 3 armada tadi, kalau untuk di Palestina sendiri kan itu baru mungkin di darat gitu kan, kita belum bicara di lautnya gitu. Nah, itu ada bantuan lagi nggak sih yang menggunakan dana wakaf ini, Mas? Kita sudah sebelumnya kita sudah mensupport para nelayan ya. Para nelayan. Jadi nelayan di Gaza kita juga support 5 perahu. Kita sudah support 5 perahu, dan juga insya Allah pada tahun ini kita akan ini salah satu proyek bisa dikatakan sangat besar ya, dan butuh kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dan seluruh kerjasama dari pihak-pihak yang terkait terhadap proyek ini. Ini insya Allah kita akan membuat satu pengadaan armada namanya kapal wakaf kapal Palestina ini 150 GT. 150 GT ini kita akan sekarang sudah perizinan sudah kita dapatkan, sudah masuk ke tahap ini ya, pembuatan rangka dan insya Allah komponen-komponennya kita harapkan sih dalam beberapa bulan ke depan tidak ada halangan, tidak ada kendala untuk dalam proses pembuatan ini, dan kita harapkan juga kapal ini dapat membantu para nelayan, di mana kan mereka kondisi lautnya terkadang ya bisa dikatakan ya, laut ombaknya yang tidak begitu stabil, sehingga mereka membutuhkan kapal yang memang sangat bisa dikatakan besar, yang dimana bisa menangkap ikan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan wilayah pelayarannya pun lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Gitu. Tetapi tentu masih di dalam koridor yang dibatasi oleh pihak otoritas setempat. Jadi kita harapkan dengan kapal 150 GT ini kehidupan para nelayan, kebutuhan pangan untuk masyarakat Gaza juga dapat dipenuhi ya, insya Allah dengan satu kapal ini. Insya Allah nih, mudah-mudahan kita doakan bersama sahabat Dermawan semua agar apa yang sudah direncanakan yang sekarang sedang berjalan, yaitu proyek kapal ini, perahu 150 gross ton ini bisa berjalan dengan lancar dan segera digunakan oleh masyarakat Gaza gitu ya, Mas ya. Nah, kita beralih lagi nih, karena masih banyak ternyata nih sahabat dermawan. Karena ini bentuk kedermawanan dari sahabat dermawan semua. Jadi mau nggak mau kita harus ceritain nih, Mas, ada apa aja yang udah dihasilkan di Palestina dan juga di Suriah. Kita lanjut lagi, Mas. Di Palestina. Selain tadi udah ada ambulans, water tank, kemudian ada food truck, kapal, ada apa lagi nih, Mas? Sebelumnya yang pernah saya katakan juga, kita sudah ada gerobak motor, tuk-tuk. Gerobak motor. Di mana gerobak motor ini sudah 12 gerobak motor tuk-tuk, di mana kita berikan kepada keluarga prasejahtera, kepada kepala keluarga yang mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kita berikan kepada mereka secara gratis. Ya, kemudian tentu semua program ini kita kan sudah memiliki kantor Gaza, Gaza di kantor aksi cepat tanggap di Gaza. Nah, kantor aksi cepat tanggap ini pihak kita akan menyeleksi kira-kira apakah benar ini keluarga ini membutuhkan atau tidak dan sebagainya. Mereka akan seleksi
Nah, setelah mereka seleksi, kita berikan mereka kebutuhan seperti gerobak motor ini. Gerobak motor ini mereka dapat mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dan sebagainya. Jadi dengan ada gerobak motor ini, kebutuhan ekonomi mereka itu dapat dipenuhi. Dapat dipenuhi. Jadi gerobak motor ini sangat sangat membantu bagi keluarga. Berarti yang ini gerobak motor ini adalah modal usaha yang diberikan untuk keluarga-keluarga di sana. Dan ini menarik karena tujuannya, kalau misalnya mungkin orang kan ada yang berpikir nih Mas ya, masa dibantu terus mandirinya kapan gitu kan. Nah ini dari gerobak tok-tok ini, motor roda 3 ini kalau di Indonesia ya, insya Allah akan menjadi modal usaha yang nantinya akan memandirikan keluarga-keluarga yang ada di Gaza Palestina. Seperti itu kurang lebih. Iya benar-benar. Jadi biar istilahnya ada usaha juga ya. Jadi kita kan tidak ingin mereka hanya menerima, tetapi kita selain mereka menerima, kita harus juga memberikan sesuatu yang dapat mereka kerjakan juga gitu loh. Jadi bukan hanya kita berikan tapi mereka tidak dapat kerjakan gitu. Jadi saling membantu satu sama lain. Ini dia salah satu program yang harapannya akan menimbulkan kemandirian. Jadi nanti nggak tergantung lagi sama bantuan-bantuan gitu ya Mas ya. Ini selain itu juga saya dengar ada namanya bus sekolah ya, bus sekolah. Nah itu tuh seperti apa tuh Mas? Nah, bus sekolah ini setelah agresi kan ada beberapa sekolah yang hancur. Ya. Agresi serangan Zionis yang menyebabkan beberapa sekolah hancur. Kemudian banyak juga anak-anak sekolah yang putus sekolah akibat karena mereka tidak orang tuanya tidak memiliki biaya, kemudian kebutuhan seperti tas, transportasi dan sebagainya. Ini membuat mereka seperti putus asa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Nah, kita melihat ini ada titik terang untuk membantu mereka. Salah satunya dengan menghadirkan bus sekolah. Jadi bus sekolah ini kita antarkan seharinya itu 50 anak sekolah, kita antar mereka, kemudian kita antar balik mereka ke rumah mereka. Jadi di mana anak-anak ini yang memang sekolahnya itu jarak dari rumah ke sekolah itu sangat jauh. Jadi anak-anak kita bisa katakan anak SD ya, anak-anak SD jalan lebih dari 5 km ya gitu, ataupun lebih dari biasanya mereka jalan kaki berarti. Iya, jalan kaki, tapi kan melihat ini kan hati kita kan juga waduh segitunya gitu susah dalam melakukan untuk mencapai cita-citanya gitu kan. Jadi kita melihat suatu di mana kita dapat memberikan mereka keringanan istilahnya dalam membantu mereka untuk ke sekolah. Nah, bus sekolah ini alhamdulillah kita hadirkan untuk anak-anak yang di mana membutuhkan jarak tempuhnya yang dari rumah ke sekolah itu sangat jauh. Jadi wilayah ini di Gaza City, kemudian kita beralih ke Gaza Utara. Jadi wilayah untuk bus sekolah ini lumayan cukup luas. Berarti setiap hari ini bus sekolah ini keliling-keliling, jemput anak-anak, ngantar ke sekolah, udah selesai dijemput lagi, kayak mobil jemputan kalau di sini ya. Kayak gitu. Dan ini sekali lagi ini gratis, tidak dipungut biaya, dan semuanya ini sudah kita hadirkan ya berkat dukungan dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia semuanya, sekali lagi alhamdulillah ini semua berkat solidaritas, dukungan sahabat dermawan semua untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan juga di Suriah. Nah, kalau misalnya ngomongin Suriah, ada lagi armada-armada lain. Untuk sementara kita masih food truck. Masih main di food truck ya? Kita ingin optimalkan dulu food truck ini. Ya? Setelah itu mungkin insya Allah kita bisa mengadakan yang lain. Nah tadi juga kalau misalnya di Gaza sendiri, itu untuk food truck, total kita punya berapa unit? Kita sudah punya satu unit. Dan insya Allah pada tahun ini kita akan menambahkan 2 unit lagi. Tambah 2 unit lagi? Jadi total nanti akan ada 3? Ada 3, jadi biar memang seluruh Gaza itu, seluruh wilayah Gaza dari utara sampai selatan, dari itu dapat dipenuhi dengan ada food truck ini. Nah, dengan berbagai apa istilahnya, speknya masih sama, tetapi
apa ya istilahnya ya, Yang jadi perbedaan apa kebutuhannya tuh? lebih besar. Di mana kan satu food truck 2.000. Nah, kalau dengan adanya penambahan 2 food truck ini bisa jadi 6.000 jiwa per hari. Jadi nanti kapasitasnya akan lebih banyak gitu Akan ya, lebih Mas? banyak, kemudian Jangkauannya lebih luas. Karena dari berbagai armada-armada kemanusiaan tadi, kemudian juga berbagai cerita tadi, ada nggak 1-2 cerita yang mungkin bisa diceritakan yang menginspirasi dari para penerima manfaat yang ada di Gaza maupun di Suriah nih, Mas? Kita pernah mendapatkan satu keluarga, di mana keluarga ini istilahnya keluarga yatim ya. Jadi anak-anaknya masih kecil ya. Jadi seorang ibu pun masih tinggal, suaminya sudah meninggal ya, syahid. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sulit. Ya, kebutuhan untuk memenuhi anak-anaknya sulit seperti susu dan sebagainya. Nah, kita datangkan mereka satu bantuan pangan kepada mereka. Contohnya food truck, ya. Food truck kita hadirkan makanan siap santap kepada mereka. Mereka sangat bersyukur. Mereka di mana tidak pernah memakan makanan seenak ini, semewah ini gitu. Jadi food truck itu makanan siap santapnya itu bukan hanya sekedar nasi dan ayam, tapi kita juga berikan mereka buah-buahan dan minuman. Jadi lengkap. Nah, lengkap gizinya ya. Benar, apalagi saat bulan Ramadan kita antarkan juga mereka untuk sahur dan berbuka. Jadi memang kita lihat mungkin bagi kita biasa, tapi bagi mereka itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi di mana ada kedermawanan dari negara jauh yang di mana mungkin kita tidak bisa ke sana, tetapi dengan adanya ini mereka mungkin sangat terharu ya dengan adanya bantuan kemanusiaan yang kita berikan kepada mereka. Oke, Masya Allah. Ini kalau misalnya kita ngomongin bantuan-bantuan ini, dukungan dari Sahabat Dermawan Indonesia, buat orang Palestina dan Suriah tuh, Indonesia tuh di mata mereka seperti apa sih, Mas, sebenarnya? Indonesia udah tidak asing lagi ya didengar ya bagi mereka ya, karena mereka sudah tahu Indonesia negara yang besar, yang penuh dengan hati masyarakat Indonesia, penuh dengan kedermawanan, yang membantu. Jadi sudah tidak asing lagi. Mereka tentu setiap kita memberikan, mereka pasti selalu mendoakan kita balik. Mereka itu terima kasih, jazakallah khair Indonesia, syukran Indonesia dan sebagainya. Itu kan bentuk doa untuk negara kita gitu. Nah, jadi sudah tidak asing lagi sih bagi mereka untuk mendengar Indonesia gitu. Jadi kecuali kalau misalnya kita tidak pernah bantu ya. Jadi gimana tuh Indonesia? Tapi dengan adanya armada yang besar, armada yang banyak, mereka sudah tidak asing lagi sih. Mereka sudah sangat istilahnya seperti saudara ya, saudara jauh gitu. Sudah tidak asing lagi sih. Padahal mungkin kesini pun ya belum tentu bisa gitu, tapi berkat bantuan-bantuan yang ada dan semuanya itu dirasakan manfaatnya, akhirnya mereka merasakan ada persaudaraan gitu. Masya Allah, ternyata gitu kita di mata mereka ya. Masya Allah. Nah, Mas Said, dari berbagai program ini, target-target kedepannya, tadi kan ada salah satunya juga yang dalam proses pengerjaan ini perahu kapal wakaf tadi ya, yang 150 GT. Selain itu ada lagi yang ditargetkan oleh Global Humanity Response untuk di sana? Food truck sudah sedang berjalan ya. Kalau proses karoseri 2 unit food truck tambahan ini, kemudian ada kapal, kemudian insya Allah bulan ini juga dalam tahun ini insya Allah akan ada penambahan ambulans juga. Wah, akan ada tambahan lagi ambulans juga. Jadi kita harapkan seluruh kita dari implementasi kita harapkan sih tidak ada kendala ya dalam proses dalam proses pengadaan, dalam proses karoseri dan perizinan dan sebagainya. Dan juga kita harapkan juga seluruh dukungan kepada masyarakat Indonesia. Kita harapkan mari dukung armada yang sudah ada. Kita harapkan jangan sampai armada ini berhenti dan diam di satu gudang kemudian berdebu gitu loh. Jadi kan benar. Ya, jadi kita udah keluarkan sama-sama ya, bersama-sama kita sudah memberikan berjuang. Kemudian karena tidak ada dukungan satu sama lain, ini tidak membuat nanti armadanya bisa dikatakan tidak dapat beroperasi lagi gitu. Jadi kita harapkan semua armada yang sudah kita sediakan dan insya Allah akan ada penambahan armada lagi.
kita harapkan semuanya beroperasi dengan baik, setiap hari beroperasi dan memberi kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat Gaza di sana ya. Dan melihat banyaknya jumlah armada kemanusiaan di sana, ya tentunya diperlukan SDM juga. Dan pastinya SDM dari Palestina sendiri, dari Palestina yang di Suriah juga dari Suriah gitu kan. Ini membuka lapangan pekerjaan juga bagi mereka. Nah itu dia yang paling penting. Akhirnya armada wakaf ini yang diberikan sahabat dermawan semua benar-benar insya Allah bermanfaat, baik untuk penerima manfaatnya langsung atau bahkan itu tadi bisa bekerja, mendapat pekerjaan. Dan wakaf tok tadi satu keluarga akhirnya bisa mencari bisa menemukan mata pencahariannya sendiri, bisa untuk berjualan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah bantuan ini sangat bermanfaat ya Mas ya, benar. Dari hulu hingga ke hilir. Baik, terima kasih Mas Said nih sama-sama buat ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sahabat dermawan, terima kasih juga telah menyaksikan Wakaf Talk hari ini. Jangan lupa untuk bantu terus saudara-saudara kita agar pesannya tadi, apa yang sudah kita perjuangkan sama-sama, armada-armada kemanusiaan yang sudah ada di sana tidak terbengkalai, tidak mati begitu saja, dan tetap bisa beroperasi. Tentunya butuh dukungan kita semua. Ayo langsung kunjungi indonesiadermawan.id untuk memberikan dukungan terbaik Anda. Terima kasih, saya Rahman Gifari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas. Bendera putih berkibar di seantero Indonesia. Apa ini pertanda menyerah lawan kesulitan? Seolah jalan kehidupan terkunci penyekatan. Hanya ada ratapan, serasa tanpa harapan. Tapi ini bukanlah kita. Indonesia itu ada merahnya. Di dalam merah ada keberanian hadapi segala ujian. Selalu timbul semangat mesti terus dipatahkan. Bahkan berabad penjajahan terus kita melawan. Teriakan asa dengan bambu runcing di tangan. Sekali lagi ku tegaskan, Indonesia itu ada merahnya. Ini bukan kita. Ini tak ada di kamus bangsa. Mana dahulu ada pekik merdeka atau mati? Mana sekarang ada rawi-rawi rantas malang-malang putung? Ini aibong. Indonesia itu ada merahnya. Kita ini senasib sepenanggungan. Yang satu kalah, yang lain jangan menyerah. Semua harus bahu-membahu membantu saudara yang terpenjara oleh nasib buruknya. Mari bersatu, bergerak bersama, karena Indonesia itu merah putih. ACT, aksi cepat tanggap.